Ya, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Rudi Darmawan Mulyadi dari Apkomindo Excellence Center. Salam kenal dan semoga sehat-sehat semua untuk kita semua. So, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan senang sekali kita bisa berkumpul sekarang ini dengan cara online ya, dan ternyata memang banyak teman-teman yang begitu antusias untuk coba belajar pengenalan coding untuk saat ini, dan ternyata memang yang hadir tengah-tengah kita cukup beragam, mulai dari SMK, SMA, bahkan ada beberapa SMP bahkan, dan kemudian tidak hanya guru-guru, bahkan ada beberapa siswa juga turut hadir. Sambil saya coba cek dulu. Oke. Nah, karena belum apa-apa sudah ditanyakan apakah kita mempergunakan App Inventor ya. Luar biasa. Dan saat ini ya selain kita semua bergabung dalam webinar dengan mempergunakan Zoom, kita juga live ya di Facebook group apkomindo.info ya. Sambil saya coba cek kondisinya saat ini, live-nya seperti apa, apakah sudah nyambung, tapi sepertinya sudah nyambung dengan cukup baik. Ya, sudah nyambung di sana. Nah, bagi teman-teman nanti apabila sambil berjalan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan baik melalui chat room ya, nah, atau memperlihatkan tangannya. Nanti saya akan coba izinkan untuk berbicara secara langsung. Selain itu, bagi teman-teman yang bisa bergabung melalui live streaming di Facebook Group, saat ini juga bisa memberikan pertanyaan. Ya, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh untuk disampaikan melalui komentar yang ada di bawahnya. Nah, kita semua saya harapkan dalam keadaan baik-baik dan juga nah, karena ini banyak sekali yang mesti harus saya izinkan untuk masuk di dalam room ya, satu persatu sudah mulai pada masuk. Nah, oke, sekali lagi terima kasih sudah bergabung, sudah join di tengah-tengah kami. Kita langsung mulai saja ya, tanpa membuang waktu. Saya harapkan suara saya cukup jelas, bisa diterima dan didengar oleh teman-teman yang hadir saat ini di tengah-tengah kita di ruang Zoom webinar ini. Demikian juga dengan di Facebook sih, sepertinya suara tidak ada masalah. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai coding, ya memang banyak orang berharap membuat coding langsung mempergunakan aplikasi tertentu, ya seperti siang hari ini di awal Pak Adisman Siregar menyatakan apakah kita akan mempergunakan App Inventor ya untuk membuat aplikasi yang bisa dipergunakan di Android seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke arah aplikasi yang spesifik, sebenarnya sih saat ini saya ingin coba mengemukakan bahwa kalau kita bicara coding itu kita mesti merencanakan dulu apa yang ingin kita buat. Nah, tapi sebelum langkah ke sana, ayo kita coba diskusi, kita coba menelaah ya apa sih yang dimaksudkan dengan coding, apa yang
bisa kita pelajari atau pengertian kita dulu nih dari codingnya. Oke, nah izinkan saya untuk coba share. Untuk saya coba share, klik sebentar ya, ini sudah. Nah, saya buka dulu. Ini ya, saya share sekarang. Ya, saya harapkan masing-masing bisa melihat slide-nya dan cukup jelas ya, mudah-mudahan terlihat. Ini saya khawatir ada orang yang mau masuk tapi tidak terlihat oleh saya sehingga menunggu dengan cukup lama nantinya di waiting room. Tapi ya memang ini harus mesti saya coba lihat di beberapa tempat. Yang atasnya dibagi. Nah, oke. Sekali lagi. Sudah. Nah, kembali. Ya, ini kami dari Apkomindo. Apkomindo itu apa? Apkomindo itu Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Dan memang kami ini gabungan dari pengusaha yang misalnya yang bergerak di dunia IT. Ya, baik itu reseller, baik itu distributor, termasuk juga bahkan prinsipal yang ada di dalamnya. Nah, saat ini informasi mengenai kegiatan-kegiatan kami itu dapat dilihat di website kami, yaitu di apkomindo.info. Ya, bahkan kita juga mempunyai Facebook group apkomindo.info. Ya, terus kemudian kita ada Instagram juga sama mempergunakan apkomindo.info. Ya, dan setiap kali kita melakukan webinar seperti ini, kita tampilkan juga live streaming melalui Facebook group. Nah, supaya nanti teman-teman apabila ada yang tertinggal atau ingin melihat itu akan bisa mengikutinya kembali. Ya, itu sekilas mengenai apkomindo.info atau kegiatan-kegiatan kita. Nah, nanti apabila sambil berjalan bahkan ke depan ada yang ingin bertanya mengenai kegiatan atau informasi-informasi lebih lanjut, boleh juga mengirimkan pesan melalui WA ya di nomor yang tercantum di tengah-tengah ini. Jadi ini nomor yang kita pergunakan apabila teman-teman yang ingin bertanya segala sesuatunya, baik mengenai bahan ataupun acara-acara kita berikutnya. Nah, hari ini kita coba bahas ya mengenai pengenalan coding. Kita coba pengenalan dulu apa itu istilah coding, karena kalau kita berbicara mengenai coding banyak sekali gambaran-gambaran yang kita dapatkan, termasuk juga ekspektasi atau harapannya kita langsung mau bisa berbuat apa dengan coding. Bahkan tidak sedikit orang juga berharap ingin belajar coding langsung ingin membuat aplikasi ya. Tapi kalau untuk saya sih kita bilang kita sabar dulu, pelan-pelan kita mengerti dulu apa itu coding, kita belajar dari dasar ya, terus kemudian kita harus mute dulu ya biar tidak ada suara-suara yang masuk. Nah, jadi ini kita coba lihat dulu nih, sebelum nanti tahapan-tahapan berikutnya. Kita coba akan juga bahas nanti untuk lanjutan dan tahapan-tahapan yang lebih advance tentunya saja. Ya, nah jadi jangan terlalu buru-buru dulu, jangan terlalu berpikir bahwa coding itu susah. Nah, di sini kita coba bisa menerima dengan santai bahwa coding itu sendiri sebenarnya sangat mudah dan sangat menarik ya untuk dapat kita bisa manfaatkan dan
dapat kita bisa berikan sebagai bahan pembelajaran, justru bukan hanya di SMK saja, tetapi bisa kita berikan ke tahapan-tahapan malah yang lebih awal, ya bisa mulai dari SMP, bahkan bisa mulai juga dari SD sekalipun. Nah, karena anak-anak SD kita sekarang ini jauh lebih lebih mengenal teknologi dengan sangat cepat dibandingin usia-usia kita nih, ya. Usia-usia yang mungkin lahir di tahun 70-an atau lahir di tahun 80-an, yang mana teknologi belum menyentuh kita terlalu dalam di dalam setiap segi kehidupan kita. Nah, berbeda dengan saat ini ya, anak begitu lahir pun juga sudah disodorin gadget sama orang tuanya supaya dia lebih tenang dan dia sudah mengerti apa itu YouTube dan apa itu game. Nah, jadi memang tidak bisa dihindarin. Kita saat ini sudah harus bisa mengenal teknologi lebih dalam, bahkan sampai ke mengerti bagaimana cara kerja teknologi itu sendiri. Nah, saya mempergunakan istilah coding. Ya, sebenarnya coding itu sih apa? Banyak orang berpikir bahwa coding itu kita bicara programming nih, gitu. Kalau saya bicara coding, berarti nanti Pak Rudi mengajarkan bagaimana bikin program atau programming, gitu. Nah, memang itu juga gambaran yang tidak salah, gambaran yang sangat benar. Tapi sebenarnya coding itu sendiri itu istilah yang jauh lebih umum, bukan hanya sekedar kita bicara programming, ya, tetapi pengertian yang sangat mendalam mengenai teknologi. Ya, mengenai bahkan kalau lebih kita buat istilah umum itu adalah computer science, pengetahuan mengenai teknologi. So, jadi pada dasarnya memang teknologi itu tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bahkan pekerjaan kita juga saat ini pasti banyak dari kita sangat terdampak dengan teknologi, dan bahkan ke depannya itu juga menjadi suatu keniscayaan bahwa pekerjaan-pekerjaan kita pun di depan atau ke depan itu tidak mungkin tidak bersentuhan dengan teknologi, ya. Jadi makanya banyak sekali pendapat yang mungkin juga kita sudah terima sehari-hari, dan saya pun sangat setuju bahwa memang teknologi itu, pengetahuan akan teknologi tidak dapat dihindari, ya, bahkan sudah kita mesti pelajari sejak usia dini. Nah, ini saya sebenarnya berusaha ingin mendapatkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata memang lebih cocok dengan mempergunakan bahasa Inggris sih kalau kita bicara coding. Makanya awalnya saya memang ingin mencoba menerjemahkan ini semua, ya, tetapi saya pikir memang lebih cocok sih tetap dalam bahasa Inggris. Jadi buat kita pun juga mempunyai pengertian yang lebih mudah ya, daripada kita coba paksakan untuk untuk saya paksakan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Apa sih itu coding? Ya, coding itu seperti tadi yang sudah coba saya jelaskan bahwa bukan hanya sekedar programming. Jadi coding itu bisa pengertian kita mengenai teknologi secara umum. Ya, bahkan kalau kita buat lebih spesifik, coding itu merupakan proses yang terjadi yang mana terdiri dari program-program yang berlangsung ya di dalam dalam komputer itu sendiri, ya. Nah, itu yang bisa kita dapat mengerti mengenai coding. Ya, coding itu merupakan proses-proses yang terjadi di dalam komputer atau dalam teknologi atau gadget yang kita pergunakan, ya. Nah, memang saat ini kan kalau kita bicara komputer, jangan bayangin komputer itu bentuknya seperti notebook. Komputer itu bentuknya berupa desktop yang ada di atas meja, atau bentuknya tower seperti zaman dulu yang kita taruh di kolong meja.
Tetapi sekarang ini handphone pun sudah bisa kita sebut sebagai komputer, ya, termasuk juga apa namanya, kalau kita mainan anak-anak pun sekarang dengan mempergunakan microcontroller, ya, atau bentuknya robot lah kalau kita mau lebih spesifik, itu pun juga di dalamnya bisa kita sebutkan sebagai komputer, ya. Nah, jadi sekali lagi coding itu merupakan proses atau susunan proses, ya, yang terjadi di dalam komputer atau di dalam, ya, proses dalam teknologi, nggak bisa juga kali ya. Kalau kita bicara teknologi juga terlalu umum. Jadi nah, inilah yang pengertian kita coba kita luruskan mengenai coding itu sendiri. Ya. Nah, kenapa coding itu begitu penting? Karena memang kita tidak terlepas, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita dari teknologi yang selalu menyertai kita. Ya, paling jelasnya adalah handphone lah, ya. Saat ini kita tidak pernah bisa terlepas dari handphone. Ya, dompet boleh ketinggalan di rumah, tapi kalau handphone ketinggalan di rumah, kita akan jauh lebih panik, ya, dibandingkan kita ketinggalan dompet. Ya, nah itulah menjadi apa ya perubahan yang kita hadapi saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya lagi sekarang, apa sih yang anak-anak kita bisa lakukan dengan coding ini? Ya, nah, ya coding itu sebenarnya sih kita bicara sebenarnya proses sehari-hari, bisa kita kategorikan sejak kita bangun tidur, kita merapikan tempat tidur, terus kemudian ke kamar mandi, gosok gigi, mandi, terus kemudian berpakaian, kalau bagi yang sekolah siap-siap berangkat sekolah, sebelumnya sarapan tentu saja. Nah, itu menjadi urut-urutan kegiatan kita sehari-hari. Ya, nah, yang mana sebenarnya kalau itu ya kita terjemahkan atau kita melihat sekarang proses yang dilakukan atau yang terjadi di dalam komputer, itu pun juga berurutan seperti yang tadi kita sebutkan sebagai simulasinya, ya. Jadi memang banyak praktek-praktek kita dalam kehidupan sehari-hari itu pun juga bisa tersusun dan kita bisa pilah-pilah, ya. Jadi sekarang dengan coding masuk ke dalam dunia edukasi, tentu saja membekali anak-anak kita ya kemampuan yang baru, ya, untuk mereka juga mampu membuat sesuatu, ya, untuk ya menggambarkan apa yang mereka bayangkan atau apa yang mereka inginkan dengan mempergunakan coding ini, ya, baik itu berupa aplikasi, permainan atau apapun itu. Nah, selanjutnya, banyak banget tulisannya ya. Ini saya suka sekali banyak tulisan yang membicarakan mengenai coding itu sendiri, ya, bahwa coding itu sebenarnya juga mendorong kemampuan anak-anak kita atau memperbaiki kemampuan anak-anak kita dari segi akademiknya, ya, justru dengan melalui coding ini. Nah, ini karena apa? Karena mereka mampu untuk berpikir secara logis, secara terstruktur, ya, dapat memvisualisasikan sesuatu yang abstrak, kira-kira seperti itu pengertiannya. Nah, terus yang kedua, coding itu mengembangkan kemampuan hidup kita atau kemampuan hidup anak-anak didik kita, ya. Nah, dari segi apa sih maksudnya? Yaitu coding itu memberikan dasar-dasar literasi, ya, untuk ya dalam kehidupan kita sehari-hari lah, ya, untuk mempelajari apa yang ada di sekeliling kita, atau mempelajari sekarang ini aja kita menghadapi istilahnya situasi yang mana kita kalau belanja sudah tidak mempergunakan uang cash lagi, yang orang bilang sudah mulai cashless, electronic money, atau apapun itulah istilahnya. Oke. Nah, ini pertanyaan sudah banyak. Terima kasih. Nah, nanti kita akan praktek. Jadi Pak Hasim Febrianto, kita akan praktek dengan beberapa aplikasi, ya.
Nah, maka ini penjelasan-penjelasan oke saya skip saja ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak berteori nih, karena memang waktu kita sangat singkat banget, yang mana bahannya cukup padat untuk kita hari ini, yang sebenarnya bisa kita nanti kita bawakan justru lebih baik dalam bentuk workshop di mana bisa kita sama-sama berpraktek ya. Tapi karena ya hari ini ya saya ingin menyampaikan mengenai bahwa coding itu seperti apa sih. Ya, jadi jangan khawatir, nanti kita akan coba praktek, saya akan perlihatkan ada beberapa aplikasi yang bisa kita pergunakan. Nah, jadi ini juga sekali lagi beberapa poin, tentu saja bahwa coding itu juga mengajarkan kepada kita atau kepada anak-anak didik kita mengenai problem solving. Tentu saja ini sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman Bapak Ibu guru ya, terutama yang sudah mengenal namanya computational thinking. Keriting di lidah itu, computational thinking gitulah. Setelah pembelajaran abad 21 tentu saja. Nah, di dalam computational thinking itu ada problem solving ya, terus kemudian ada abstraction dan yang lain-lain lah ya. Jadi memang banyak hal yang kita pelajari dari coding ini ya. Kalau di sini juga disebutkan ada mengenai kita mengatur, berorganisasi dalam arti bukan cuma kita sebagai per orang atau sebagai manusia yang berorganisasi berhubungan dengan satu sama yang lain, tetapi mengorganize data, mengorganize pekerjaan kita. Nah, itu juga semua sejalan dengan cara berpikir coding itu sendiri. Matematika jelas tidak lepas untuk dengan itu ya. Bagi yang tidak suka matematika, Pak, saya nggak suka matematika gitu kan, karena matematika itu bikin kepala kita pusing dan ruwet. Tetapi ya justru dengan coding ini kita belajar matematika itu dengan lebih sederhana, lebih simpel dan lebih menyenangkan. Karena apa? Kita berbicara logika di situ ya. Nah, nanti kita bisa lebih dalam lagi sih. Di situ juga ada storytelling misalnya. Tadi urut-urutan setelah kita bangun pagi, kita kemana arahnya, itu pun sudah masuk ke ranah storytelling. Jadi kita memilah-milah kehidupan kita atau kegiatan kita dari pagi sampai sore hari misalnya. Nah, itu pun sesuatu yang melatih kita ya untuk berpikir secara logis. Kira-kira seperti itu. Desain tentu saja nanti tidak terlepas dari sana. Nah, tadi kita udah sebutin ya kan beberapa kegiatan kita secara berurutan. Nah, kalau kita bicara kegiatan secara berurutan itu sebenarnya tidak beda dengan kalau kita bicara dengan sekuensial. Ya, sequencing di mana struktur kontrol dalam coding itu ada yang berupa berurutan. Itu paling sederhana. Nanti saya coba praktekkan. Sequencing itu seperti apa? Terus ada looping, pengulangan gitu ya. Terus kemudian ada kalau di sini conditional logic, if statement atau situasional sebenarnya sih ya. Makanya ini agak susah kalau untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terus kemudian nanti kita ada mengenal namanya procedure, function atau paralel proses. Beberapa prosedur atau proses berjalan secara berbarengan ya, yang mana zaman tahun 90-an kita mengenal istilah multitasking. Nah, multitasking itu sebenarnya beberapa proses yang berjalan secara bersamaan ya. Nah, ada rekursif nih, agak sedikit abstrak kalau saya bicarakan mengenai rekursif, tapi telan aja dulu lah. Kita belum mau masuk ke dalam rekursif ya. Algoritma thinking yaitu tadi berdasarkan logika kita buat urutan-urutannya. Nah, aplikasi yang paling simpel dan yang paling sederhana untuk kita belajar mengenai coding ini ya, yang mana kita tidak akan ketemu yang namanya sintak, bukan sintak ya. Jadi gramatiknya gitu ya. Ya, sebenarnya memang kalau kita bicara coding, nah sama juga dengan kita belajar bahasa. Ya, kita belajar bahasa yang baru, ya, yang kita yang dapat kita pergunakan. Nah, sama seperti bahasa-bahasa lainnya, kalau kita ingin belajar bahasa, tentu aja kita mesti
banyak mengenal kata-kata yang ada di dalam bahasa yang dimaksudkan, dan bahasa itu mengandung gramatik tentu saja. Bagaimana kita menyusun kata-kata, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Ya, nah, jadi demikian juga kalau kita bicara coding atau kita ingin membuat program. Nah, setiap program atau bahasa program itu mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Nah, tadi disebutin Pak, kita ada mau mempergunakan aplikasi pengembangan aplikasi yang di Arduino lagi, Android gitu ya. Tadi sempat sebutin App Inventor salah satunya. Nah, itu salah satu aplikasi yang sangat memudahkan karena memang mempergunakan sistem blok seperti itu. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, nah saya pikir saya akan ingin memperkenalkan satu aplikasi namanya Scratch. Ya mungkin teman-teman Bapak Ibu guru sudah pernah mengenal apa itu Scratch ya. Scratch ini menjadi batu loncat kita sebelum sampai kita membuat aplikasi lebih lanjut lagi ya. Nah, seperti App Inventor tadi disebutkan, App Inventor itu sangat mudah dipergunakan. Dengan sistem blok bisa kita membuat aplikasi untuk Android kita atau handphone yang kita miliki. Ya, syukur-syukur aplikasi itu misalnya kita anggap bisa berguna untuk banyak orang, kita bisa taruh upload di Play Store misalnya. Ya. Nah, saat ini itu banyak dilakukan oleh istilahnya mungkin dari kita juga ada yang sudah mempraktekkan hal itu ya, membuat aplikasi taruh di App Store ya, di mana bagi orang yang membutuhkan bisa mendownload. Syukur-syukur kita bisa jual aplikasi yang kita buat itu. Ya, ini. Nah, sekarang kita mau berlanjut mengenai tapi saya pikir saya nggak mau bahas ini ya mengenai control structure ya, yang mengenai pengkondisian, terus kemudian simbol-simbol yang ada, ini sekedar kita tahu aja bahwa memang simbol-simbol inilah yang kita pergunakan ya pada saat kita membuat suatu aplikasi. Tentu kita harus menerjemahkan pemikiran kita, aplikasi yang ingin kita bentuk itu seperti apa dalam bentuk proses-proses tentu saja. Nah, proses itu supaya mudah dimengerti dan mudah dibaca, kita mempergunakan simbol-simbol seperti ini. Yang orang kenal selama ini dengan istilah flowchart, ya. Walaupun memang belakangan jarang sekali disebut, lebih banyak untuk di dunia informatika, ya itu diperkenalkan dengan flowchart atau simbol-simbol seperti ini. Ya, nah ini sebagai contoh misalnya lampu yang kita punya di rumah tidak berfungsi, ya kan? Tentu aja munculkan pertanyaan, ya apakah lampu kita berfungsi? Yes, kalau lampu kita berfungsi, istilahnya apakah lampu kita terpasang maksudnya di sini. Jadi lampu kita tidak nyala. Oke, kenapa nggak nyala? Pertanyaan berikut pertama pasti adalah kenapa lampu kita tidak nyala? Apakah lampu kita tidak terpasang dengan baik? Ya. Nah, kalau lampu kita tidak terpasang dengan baik, berarti ya pasang lampu itu dengan baik atau diperbaikilah dudukannya. Nah, tapi ternyata setelah kita perbaiki dudukannya tetap aja lampu itu tidak menyala, ya. Nah, artinya ini lampu terpasang berarti kondisinya berarti ya, yes. Nah, kalau sudah terpasang dengan baik tetapi lampu masih belum menyala atau masih belum berfungsi dengan baik, artinya apa? Lampu itu terbakar, bisa terjadi. Apakah lampu itu terbakar? Nah, pertanyaannya kalau terbakar, terus kemudian ya terbakar, tentu aja lampu itu harus diganti. Lampu yang terbakar tidak bisa diperbaiki, ya sebagai contohnya. Nah, tapi kalau misalnya lampunya tidak terbakar, jawabannya tidak atau no di sini. Nah, kita perbaiki lampunya. Nah, inilah situasi sederhana yang coba kita terjemahkan dalam bentuk urutan-urutan proses, ya, yang mana tadi disebutkan sebagai flowchart-nya seperti itu. Oke, nah ini juga logika elektronika, ya. Nah, tapi sebelum lanjut, kita langsung aja, saya mau coba memperkenalkan aplikasi Scratch, ya. Seperti ini, saya stop share dulu. Nah,
Itu jadi sekilas mengenai coding. Bagi Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengenal apa itu Scratch, pernah melihat, pernah mempergunakan, ya, atau pernah juga mengajarkan kepada anak-anak didiknya di rumah, atau di sekolah, masa di rumah ya. Ya karena sekarang pembelajaran jarak jauh, jadi sistemnya Bapak Ibu guru ada di rumah, ya jadi ya ini yang yang disampaikan tentu aja ke Bapak Ibu guru. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan Scratch. Scratch itu apa sih? Scratch itu jadi suatu aplikasi. Nah, kalau misal kita buka dulu lah ya. Kita coba buka dulu. Nah, kita coba googling dulu. Ya, sekarang ini coba saya balik lagi untuk share screen. Nah, share screen saya lempar. Ini dia. Saya buka browser. Nah, kita coba cari Scratch. Ya, Scratch itu apa? Nah, bisa kita ketemui Scratch itu di alamat ini. Jadi di www.scratch.mit.edu. Ya, di sinilah. Nah, ini kita mendapatkan halaman resminya Scratch seperti apa. Oke. Nah, di sini kita bisa download segala sesuatu mengenai Scratch itu ada dijelaskan di sini ya, tapi tentu saja saya tidak mau menjelaskan halaman ini. Kalaupun ingin mendownload tadi pun juga bisa pada saat kita nih mencari Scratch, kemudian Scratch download, kita akan langsung dapatkan linknya ya, linknya kita bisa lihat di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mendownloadnya nanti ya setelah acara ini. Nah, pada saat kita mau download, tentu saja kita mesti lihat juga kan operating system atau komputer yang kita pergunakan saat ini. Kita mempergunakan komputer apa? Mempergunakan Apple kah atau Macintosh kah? Ya, ataukah kita mempergunakan Windows? Bahkan juga ada aplikasi dari Scratch ini yang bisa kita download dengan mempergunakan Android yang kita miliki ya, bahkan juga ada versi Chrome OS-nya tuh bagi teman-teman yang mempergunakan Chromebook tentunya ya. Nah, ini juga bisa di-download di situ. Saat ini saya mempergunakan Windows. Nah, pilihan ini Windows OS. Nah, tinggal di sini tinggal di-download aja, bisa direct download atau apa. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya langsung masuk ke aplikasinya saja. Ya, ini saya tutup Google-nya. Terus kemudian saya buka aplikasinya. Nah, ini aplikasinya saya pindahkan ke sini. Nah, inilah bentuk Scratch. Ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita pelajari banyak hal dengan Scratch ini. Jadi Bapak Ibu atau bahkan saya boleh sebut teman-teman aja ya. Nah, dari teman-teman bisa lihat di sini banyak penampakan dari Scratch-nya. Scratch itu sendiri ada beberapa versi. Ya, tentu versi awal dari Scratch itu versi 1 yang bentuknya sangat sederhana sekali. Ya, terus juga ada versi 2 yang Bapak Ibu lihat di sini, ini versi 3 ya, yang mana memang versi terakhir ya, yang biasalah kita nggak mau ketinggalan, selalu mempergunakan versi yang up to date biar lebih keren tentu saja daripada kita mempergunakan aplikasi yang lama. Nah, saat ini saya menampilkan aplikasi Scratch ini versi yang terakhir, versi yang ketiga. Nah, ada apa saja sih di sini? Ya, kalau kita lihat di sini ada ya, kalau di atas ini sih sangat sederhana banget. Kalau kita klik Scratch, dia biasanya akan menampilkan informasi seperti ini, Scratch Desktop, ini versi 3.15 yang kebetulan yang saya pergunakan. Ya, terus kalau kita klik ini, kita bisa mengganti bahasa. Ya, kita juga bisa mengganti bahasa Indonesia nih contohnya. Nah, terlihat begitu saya klik bahasa Indonesia, muncul tuh, jadi tadi move menjadi gerak 10 langkah, putar, ya, putar ke kiri, putar ke kanan, dan selanjutnya. Gitu. Bahkan mau ada bahasa yang lain yang mungkin teman-teman bisa mengerti. Misalnya nih saya pilih bahasa Jerman.
ya untuk membuktikan. Nah, ini dia. Ternyata juga ada bahasa Jermannya bagi yang mengerti ya dan juga bisa mempergunakannya. Tapi saya kembali ke bahasa Inggris saja ya. Buat saya lebih lebih nyaman karena memang banyak istilah-istilah lebih mudah dimengerti dalam bahasa Inggris tentu saja. So, kenapa Scratch ini ingin kita pergunakan sebagai dasar-dasar pemrograman? Karena sangat mudah untuk kita pergunakan, sangat mudah untuk bisa kita mengerti. Nah dari aplikasi ini dibagi dalam tiga layer, ya ada layer code di sini kode, terus kemudian ada custom mengenai objek atau di sini disebutnya dengan sprite, ya desain atau bentuk objek apa yang ingin kita pergunakan. Dan di sini juga ada bahkan sound, ya. Nah kalau sound kita klik di sini, suara kucingnya gitu. Jadi makanya dalam satu aplikasi ini saya sangat suka sekali karena mencakup banyak hal. Ya bukan hanya sekedar codingnya kita bicara logika di situ, tetapi di sini juga kita mengenal desain, ya grafik. Ya contoh di gambar kepala kucingnya ya. Misalnya nih kalau saya klik di sini, terus kemudian kepala kucingnya saya angkat, nah terlihat ya sprite-nya ya menjadi kepalanya jadi lebih tinggi gitu. Tapi saya balikin dulu deh karena kalau enggak bentuknya agak aneh. Ya demikian juga misalnya ekornya bisa kita tarik ke belakang contohnya. Ya. Nah, jadi antara badan sama ekor jadi ada jaraknya gitu kan, tentu aja jadi lucu sekali sih. Saya balikan kembali. Nah, terus juga kemudian sound. Di sini kita bisa merekam, kita bisa merubah suaranya, kita bisa mainin suaranya. So, tapi kita mulai dari kodenya dulu nih. Jangan kita langsung berpikir yang terlalu lebar-lebar dulu, lebih baik memang kita coba ya. Nah, di sebelah kiri di kode ini ada pengelompokan proses-proses ya. Motion tentu aja kalau misalnya dalam bahasa Indonesia pasti gerakan. Cobalah kita ngintip bahasa Indonesia ya. Motion itu apa diterjemahkan? Nah, betul, menjadi gerakan ya. Nah, ini gerakan, tampilan, suara, yang tadi itu suara. Kalau kita klik suara miau, suara itu mau kita robah, kita bisa rekam juga. Tapi itu sebagai contoh. Terus kemudian ada kejadian. Kejadian, lucu juga sih memang diterjemahkan menjadi kejadian. Kalau bahasa Inggrisnya kan event, ya nggak salah memang terjemahannya. Di sini ada control bahasa Indonesia bahasa Inggris ya mirip lah ya sama. Ada sensor. Jadi segala sesuatu mengenai sensing atau sensor. Ya, misalnya dua objek saling bersentuhan, dua objek saling bertubrukan. Ingat kalau misalnya kita ada main game ya. Game itu misalnya kita bilang main game tembak-tembakan, pada saat peluru kita mengenai target kita atau objek yang kita tembak. Nah, itu kan artinya apa reaksinya? Objek yang kita tembak itu harus hilang. Nah, ini berhubungan dengan sensor. Itu sensor yang dimaksudkan ya. Ada juga operator. Nah, ini operator maksudnya adalah proses-proses matematis di sana. Makanya tadi di awal disebutkan coding itu tidak terlepas daripada matematik. Ya, tapi bukan berarti sekali lagi orang yang tidak suka matematik dia kemudian tidak bisa belajar coding. Ya, nah. Jadi makanya tenang saja, saya pun juga di awal matematika saya juga jeblok, percayalah. Tapi dengan mempelajari coding ini ternyata ada sisi lain dari matematika itu dan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menarik untuk dipelajari. Variabel tentu saja ini kalau kita ingin membuat kalau kita bermain game, nah kita bisa membuat parameter tentu di situ. Oke, kita juga bisa define blok-blok tertentu. Nah, kita mulai dari cara sederhana dulu, ya. Mulai dari awal. Kalau kita bicara mengenai gerakan misalnya. Nah, jadi di kolom tengah ini itu adalah kumpulan-kumpulan daripada proses ya atau perintah-perintah yang ada atau yang dapat kita pergunakan dalam suatu program. Ya, ini tadi terlihat bahwa saya menarik gerak ini ke tengah-tengah, jadi ke kotak tengah. Kotak tengah inilah menjadi
pusat kita membuat program. Jadi susunan program yang kita buat nanti kita tempatkan di sini semua. Sebagai contoh, ya ini gerak, saya tarik, ya saya double klik, lihat kucingnya bergerak, ya 10 langkah ke arah kanan, gitu. Ya, jadi sama seperti kita bermain robot di sini. Nah, kalau misalnya sekarang kita robah ini menjadi minus, ya. Nah, terus kemudian kita double klik, lihat kucing ini mundur, ya dia mundur 10 langkah karena kita tulis minus dia di sini, ya. Nah, makanya di sini secara tidak langsung kita belajar mengenai koordinat, ya mengenai koordinat x, y, plus, minus secara tidak langsung. Karena kucing ini kita dapat posisikan kemana yang kita mau. Tuh seperti ini kalau kita posisikan, lihat di sini ada program atau namanya modul proses lah yang saya sebutkan proses pergi ke X5Y82. Kalau saya geser, lihat angkanya dia berubah ya menjadi posisi tepatnya si kucing ini gitu. Ya kita bisa pindah-pindahin kucing ini ke posisi yang memang kita inginkan. Ya, nah sekali lagi dengan gerak ini kita bisa menggerakkan kucingnya. Angkanya pun boleh dirubah. Bukan sekedar plus atau minus, tapi kita bisa membuat angkanya menjadi 100 misalnya. Nah, kita jangan minus ya. Angkanya kita bikin positif aja dulu. Kalau 100 apa yang terjadi? Tuh, sekali diklik, loncatannya langsung jauh. Ya, loncatannya langsung bertambah 100. Contoh, nih, posisi sekarang misalnya kita lihat nih di perintah pergi, ya, perintah pergi ntar jadi benar-benar pergi kali ya, tapi jangan, saya balikin ke bahasa Inggris saja ya. Mana bahasa Inggris? Nah ini dia. Nah perintah go to di sini melihat posisi si kucing itu minus 174 ya dan y-nya 4. Y itu kita lihat garis tegak lurus ya. Biasanya tuh kalau kita turunin y-nya menjadi minus. Kalau kita taruh di atas y-nya menjadi positif. Ya. Nah, ini secara nggak langsung kita belajar koordinat tentu aja di dalamnya ya. Karena dalam lingkungan 2 dimensi si kucing ini dunianya dia ini sebatas kotak 2 dimensi yang mana kita bisa posisikan menjadi koordinat x dan y. Tentu saja. Nah, contoh, jadi kita coba balik lagi kembali kepada move ini. Kita lihat ini minus 171, kalau move ini kita klik, langsung dia menjadi minus 71, artinya dia loncat 10 titik atau 100, sorry bukan 10, 100 posisi, 100 titik yang ada di koordinat itu. Kalau kita double klik lagi, nah, lihat, langsung dia berjalan ke posisi X-nya di 229. Ya, kalau kita di sini masukkan minus, sama. Dari 229 kita klik menjadi 129, 29, dan sekarang minus 71, kemudian minus 171. Nah ini secara matematisnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya stop share. Ada yang mau raise hand? Cukup jelas kah? Ya, menggambaran mengenai belajar coding dengan mempergunakan Scratch ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya lanjutkan ya. Kaki kucing sama tangan bisa bergerak, Pak. Nah, kalau kita mau bergerak, pertanyaan bagus. Oke. Nah, sebentar, saya coba balik lagi ke tampilannya Scratch yang tadi ya. Bagaimana cara menggerakkan kaki dan tangannya? Ada satu cara. Nah, kembali saya coba share screen, terus kemudian, nah ini kita udah lihat lagi. Nah, tapi sebelum ke sana, saya sebenarnya ingin memberikan beberapa perintah secara berurutan, tapi bolehlah. Nah, sebenarnya kucing ini terlihat kalau saya masuk ke custom,
Ya, kalau saya masuk ke custom, perhatikan. Tuh. Ya, ternyata kucing ini mempunyai 2 gambar, Pak. Kalau kita bergerak dari satu gambar ke gambar yang lainnya, nah di situ kita melihat seakan-akan kucing ini kaki dan tangannya bergerak. Betul? Ya. Nah, sekarang saya coba terjemahkan ke dalam program ya, dalam susunan program. Saya balik lagi ke kode yang tadi. Nih, sebagai contoh, saya ingin membuat, sekarang kita mulai dengan membuat supaya program ini berjalan secara mandiri ya. Pertama kita tarik dulu ini tahapan awal bendera hijau. Jadi program ini akan dijalankan setiap kali ya bendera hijau kita klik atau kita aktifkan, contoh seperti ini. Ya langsung dia, karena belum ada perintah, tentu aja dia belum ada bereaksi apa-apa. Misalnya sekarang saya balik lagi ke motion, kita ambil grup lagi move ya. Sekarang kita susun misalnya. Ini kita mau kucing ini berjalan maju 10 langkah sebanyak 3 kali. Ya, terus kemudian kita mau si kucing ini mundur ya 3 langkah. Ini kita ganti dulu. Ini sebentar 1 2 3 4 5. Nah, ini kita ganti jadi 6 misalnya. Nah, sekarang misalnya yang ketiga kita ganti menjadi minus. Tuh, ya. Yang ketiga yang di bawah tujuannya apa? Supaya dia kembali ke tempat posisi awalnya gitu ya. Nah, coba kita lihat kalau kita jalanin apa yang terjadi. Kok nggak bergerak sih? Kenapa tidak mau bergerak ya? Karena apa? Karena si komputer ini bergerak saking cepatnya, jadi dia seakan-akan di mata kita tidak bergerak sama sekali. Karena apa? Dia maju 10, mundur maju 30 langkah, mundur 30 langkah. Makanya kelihatan tidak bergerak. Coba kalau misalnya ini kita pisahkan, artinya tidak kita masukkan ke dalam program ini. Sekarang kita jalankan. Tuh lihat, dia maju 30. Taunya dari mana maju 30, Pak? Nah, ini kita lihat posisi awal dia 46 misalnya X-nya ya. Pada saat kita klik bendera, lihat menjadi 76. Artinya dia melakukan secara sekuensial perintah move ini sebanyak 3 kali. Tetapi karena cepat prosesnya cepat terjadi sehingga mata kita tidak melihat dia sebanyak 3 kali gitu. Bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, kalau kita ingin melihatnya, kita harus membuat dia ini berhenti dulu. Nih, kita buat ini dia berhenti. Ya, misalnya 0,5 detik. Mana komanya? Kasih titik. 0,5 detik. Ya, ini saya butuh beberapa kali. Saya tombol kanan mouse, saya klik, saya duplikat. Yang menjadi beberapa kali. Nah, ini ya saya masukkan, move lagi, kemudian tunggu lagi setengah detik, kemudian kita move lagi. Nah, saya rasa cukup 63 kali. Nah, itu saya lempar ke kiri, berarti perintahnya saya buang, berarti saya nggak butuhkan. Misalnya kayak gini tuh saya buang, berarti tidak masuk ke dalam program kita. Nah, sekarang kalau kita jalankan, tuh lihat, setiap 0,5 detik, dia maju 1 step demi 1 step, atau 10 step demi 10 step. Kira-kira seperti itu. Saya coba lihat lagi, ada pertanyaan apa? Oh, oke. Nah, ini Pak Amin ya, Pak Muhammad Amin dari SMA S. Ada SMA SS-nya itu apa tuh? SMA Karya. Dari mana ini? Ya, nah apakah ada program yang lebih mudah dipelajari untuk belajar coding selain Scratch? Ada sih Pak, bentuk game ya, berupa permainan, bahkan di Play Store pun di Android itu ada game ya yang memang mendorong kita atau anak-anak lah ya, pada saat kita berikan game itu dia berpikir secara logis ya, penyusunan blok-blok seperti ini ya. Nah, tapi kenapa saya mulai dengan Scratch? Karena ya ini yang paling mudah untuk kita perkenalkan kepada anak-anak, bahkan anak-anak usia dini pun. Saya pernah bawakan anak-anak kelas 1 SD, ini mereka sangat antusias sekali untuk belajar. Ya, karena memang
mempergunakan scratch ini, kita bisa menggerakkan objek atau dalam hal ini sprite di sini si kucing kita bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan seperti itu. Nanti sebentar saya akan kasih lihat fungsi-fungsi yang lebih menarik ya. Nah, ini Pak Syafriyadi menanyakan mengenai absen. Oke, nanti di akhir sesi saya akan memberikan link untuk presensinya ya. Bahkan nanti akan saya berikan di akhir. Jadi sabar saja, tenang aja, akan ada nanti bagi teman-teman Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat, nanti kita siapkan sertifikatnya ya. Oke, saya coba lanjutkan ya. Oh. Dari Bapak atau Ibu nih, Asfiatul ya. Ada yang untuk Windows 7 saja, Windows 10 saja Pak, nggak masalah. Jadi Scratch ini saya tadi ada beberapa versi, ada versi 1, 2, dan 3 ya. Bahkan dia juga mendukung versi sebelumnya Windows 8, harusnya nggak masalah. Windows 7 pun no problem lah ya. Boleh dicoba, nanti tinggal di-download aja di link yang tadi saya berikan di awal. Yaitu bisa langsung kita pilih, disesuaikan dengan operating system yang kita pergunakan di komputer kita. Oke? Nah, sekarang yang lebih menarik lagi. Nah, ini saya buang. Ini tadi secara sekuensial ya. Jadi Bapak Ibu ini contoh program yang berproses secara sekuensial. Artinya secara berurutan ya. Jadi belum kita mempergunakan if statement, belum mempergunakan pengulangan dan yang lain-lain. Nah, kalau kita mempergunakan pengulangan, nah ini kita coba ya. Saya belum mempergunakan if statement dulu, tapi kita mempergunakan pengulangan karena yang paling mudah kita buat saat ini nih contohnya kita masuk ke control. Ya, di kontrol ini ada yang namanya repeat 10 kali contohnya. Ya, nah kemudian kita masukkan move 10. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau begitu kita klik, dia 10 kali bergerak ke arah kanan. Ya. Nah, kita klik sekali lagi, lihat ya gerakannya dia ada 10 langkah yang dia lakukan dari sekarang kita membuktikannya dari minus 115. Begitu kita klik, langsung menjadi 55 minus. Artinya dia 10 langkah atau 10 kali 10 tentu hasilnya adalah 100. Nah, ini yang kita kita buat programnya secara looping atau terjadi pengulangan. Sangat sederhana bukan? Ya, simple banget. Nah, terus bagaimana bahkan kita bisa kaitkan si kucing ini dengan keyboard yang ada di depan kita gitu. Ya, nah ini bisa kita buat, tapi saya mau ini tidak mempergunakan repeat 10 kali, ini saya buang dulu. Saya ingin mempergunakan forever, jadi repeatnya tidak terbatas. Contoh, sama paling gampang, saya masukkan move 10 kali, apa yang terjadi kalau kita jalanin? Ya, jadi selama-lamanya ini kucing berjalan, sampai dia mentok di paling kanan, dia tidak ada ruang gerak lagi. Ya, ini kita stop dulu, kita balikin lagi, nah kita nyalain lagi, tuh dia akan bergerak ke arah kanan. Bahkan selama program ini kita lihat nih ada garis kuningnya, tidak aktif saat ini kita tarik kucingnya pun dia akan bergerak ke kanan. Apapun yang terjadi dia nggak peduli, pokoknya dia lari ke kanan karena sesuai dengan perintahnya. Itu dia. Nah ini sama apa yang terjadi dengan komputer. Komputer itu melakukan sesuatu sesuai dengan perintahnya atau lebih agak menarik atau lebih ekstrem kalau kita bicara robot. Robot itu bergerak hanya sesuai dengan perintah atau program yang ada di dalamnya. Kita suruh maju, dia akan mentok maju terus. Ya, ini seperti ini. Demikian juga dengan robot. Cuman ini disimulasikan dalam bentuk suatu gambar objek ya, atau sprite di sini. Tapi Pak, kok kenapa kakinya tidak bergerak ya? Nah, kalau kita mau merubah bentuknya dia, kita masuk ke Looks. Di Looks ini ada yang namanya Next Custom. Nah, ini dia Next Custom. Tuh, kita stopin dulu. Lihat apa yang terjadi. Pada saat si kucing bergerak, tuh seakan-akan dia berlari dan dia menggerakkan kakinya. Tuh, lihat buntutnya bergerak, buntut kakinya. Tapi karena dia mentok, kenapa dunianya dia itu hanya sebatas itu tadi sampai minus 161. Dia mentok ke sana. Jadi dia tidak bisa loncat kemana-mana melebihi
yang melebihi layar monitor yang ada di sini nih. Misalnya kalau kita perbesar, tuh lihat kucingnya tuh, ya, kucingnya ada di ujung sini. Nah, kita perkecil lagi aja. Nah, ya, tetapi menjadi tidak lucu kan kalau dia hanya ada di ujung itu aja. Nah, sekarang tadi seperti yang saya janjikan, kita coba pinggirkan ini dulu. Kita mempergunakan conditional sekarang. If, ya. Oh ya, ini ada yang masuk lagi. Kadang-kadang saya harus mesti cek ada yang masuk, tapi takut tidak kelihatan, kesian menunggu, ntar nggak masuk lagi, nggak masuk ke dalam room webinar ini. Nah, forever, ya, terus kemudian saya masukkan dengan istilahnya dengan pakai if then, if statement atau kondisional itu ya, yang tadi ada beberapa struktur logik kan yang sudah saya coba perkenalkan. Justru dengan mempergunakan Scratch ini kita bisa mempraktekkannya. Nah, sekarang ya, saya ingin menggerakkannya dia itu adalah kalau pada saat kita pencet tombol. Nah, ini key space press misalnya, ya. Coba kalau bahasa Indonesianya apa ya? Lucu juga kali. Tombol spasi ditekan. Oke lah, lucu juga dalam bahasa Indonesia nih. Tuh, jadi kalau tombol spasi ditekan, ini tidak berubah, if then ini tidak berubah nih. If harusnya kan jika nih. Ya, kalau forever diterjemahkan menjadi selamanya, if seharusnya kan jika, kemudian, atau kalau tombol spasi ditekan, kemudian, nah apa yang terjadi? Nah, ini kita taruh di sini perintah kita tadi. Nah, sekarang setiap kali saya memencet tombol spasi, belum, saya lupa ini, klik bendera hijaunya. Tuh, ya, dia tidak otomatis langsung lari seperti yang tadi secara sekuensial, tetapi saya harus pencet tombol space dulu tuh. Dia lari melakukan gerakan sebanyak 10 langkah. Tapi setiap kali dia bergerak, dia kostum berikutnya, arti bentuk si kucing berikutnya. Tadi kita udah lihat ya, kostumnya dia tuh lihat ada dua gambar mengenai kucing. Nah, ini yang mensimulasikan gerakan si kucing. Menarik ya. Jadi memang aplikasi sederhana seperti ini bisa kita pergunakan untuk mengontrol si kucing. So, saya coba ganti tombolnya. Saya ganti tombol panah kanan. Ya, kalau di keyboard kan ada tombol panah kanan dan ke kiri, atas dan bawah ya. Nah, ini saya coba duplikat dulu pakai tombol kanan mouse, gandakan, yang ada dua. Nah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Mana itu? Ya, ke kiri. Nah, kita gabungkan. Ini juga bagus sekali kalau kita dekatkan, langsung dia tahu posisi dia bergabung. Ya. Nah, kemudian di sini. Tuh. Artinya, coba sekarang saya pencet. Tuh, tombol kanan, panah kanan, dia ke kanan. Kalau ke kiri, ya dia ke kanan. Kenapa dilanjut? Lupa ternyata. Angkanya ini. Karena sama-sama 10, jadi kanan sama kiri nggak ada bedanya. Artinya kita harus coba rubah. Logikanya adalah kalau ke kiri kita kasih minus. Ya, minus 10, coba. Nah, baru dia mundur. Tuh ya, lucu ya. Kita bisa mengkontrol si kucing ini bergerak ke kiri ke kanan dengan mempergunakan tombol yang ada. Tuh, seperti itu. Oke. Ini supaya membuktikan bahwa tombol yang saya saya gerakkan ini benar-benar nih ya, saya kasih lihat. Sekarang saya bukakan dulu, ini ada kamera satu lagi. Saya bukakan satu kamera. Nah, ya. Ini saya lempar ke sini, tuh Bapak Ibu lihat. Jadi gambarnya kok agak pecah ya. Saya jangan penuhi dulu deh. Nah, ini ya saya coba pencet tombolnya nih. Tuh. Belum. Saya harus masuk ke sini. Tuh. Bapak Ibu lihat ya kameranya ya? Enggak ya, karena yang saya share ini ke ya, dia tumpang tindih. Sekarang oke.
Saya pindahin dulu scratch-nya di sebelah kiri. Ya, ininya nih saya taruh di sini. Nah, terus di sebelah kiri saya, di monitor kiri ini saya jalankan. Tapi nggak kelihatan juga ya. Salah juga. Saya coba, susah bagaimana kasih lihatnya. Tapi udah oke lah, percayalah. Jadi kalau saya pencet tombol kiri, tombol kanan, ya di situ terlihat bahwa kucingnya berpindah. Kira-kira seperti ini. Saya balikan dulu. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu di sini? Ayo, jangan malu-malu, boleh ditanya, mumpung kita ketemu. Atau kayaknya sudah pada ahli semua dengan Scratch kayaknya ya. Nah, kalau sudah Scratch, saya pikir sudah cukup dulu. Sebenarnya dengan mempergunakan Scratch itu kita bisa belajar bagaimana kita membuat game, gitu. Maksudnya gimana? Ibu Rosviarnis kayaknya ya menanyakan, bisa buat kejadian kayak berbicara? Bisa. Sebenarnya kucing itu tadi kan suara bisa kita rekam. Ya kita bisa merekam suara. Ya terus kemudian pada saat saya kasih contoh ya. Karena ibu ini menanyakan mempergunakan suara. Ini kan kiri kanannya tidak ada suaranya ya. Nah sekarang saya tambahkan suara di sini. Tuh dengan suara, mainkan suara miau. Nah jadi kalau saya tinggal taruh aja di sini. Ya. Nah, kalau tombol kanan saya pencet, tiap kali tombol kanan saya pencet ada suaranya. Betul? Kalau ke kiri tidak. Karena apa? Saya tidak menaruh perintah mainkan suara ini pada saat saya menekan tombol kiri. Tuh, ya. Setiap kali saya tombol kiri tidak ada suara, tapi kalau tombol kanan saya pencet ada suaranya. Terdengar ya? Jadi kita bisa memberikan suara juga di di program Scratch ini. Tidak mesti suara kucing, kita bisa rubah suara-suara yang lain ya. Bahkan kalau misalnya kita mempergunakan objek yang berbeda bahkan itu juga suaranya pasti berbeda. Contoh di sini ya, di sini ada sebentar saya kecilin dulu. Share screen dulu, Pak. Oh, belum share screen ya? Belum. Ya, sorry saya lupa berarti. Oh iya bener. Lupa, maaf. Berarti saya ngomong doang sendirian ya tadi ya. Tuh. Nah ini ya, jadi mainkan suara ini saya tadi tambahkan. Saya ulangi lagi ya, saya tambahkan mainkan suara miau. Nah, pada saat panah kanan saya pencet. Lihat ya, begitu saya mundur, tidak ada suara. Ada suara. Bagaimana kalau misalnya saya kasih juga pada saat saya mundur? Nah, tentu menjadi ramai sekali. Ada suaranya, seperti itu. Ya, jadi memang suara bisa kita pergunakan dan bahkan bisa kita rubah suaranya. Misalnya kucing tiap kali kita pencet, saya bisa rekam nggak nih ya? Tapi nanti dulu deh, karena terlalu banyak kita bicara mengenai Scratch ya. Ini baru pengenalan Scratch secara sederhana ya, sangat-sangat sederhana banget. Nah, oke. Menambah karakter bisa nggak Pak? Oh bisa banget kita nambah karakter di sini. Jangan lupa di tombol kanan sini bawah ada gambar kucing plus ya. Nah kita pilih sprite. Nah ini ada pilihan kita nih. Kita tambahin misalnya. Paling contohnya misalnya nih gambar foto nih orang ini nih si Amon misalnya ya, kita masukkan tuh ya. Kalau kita lihat, kita ngintip si Amon kostumnya udah berapa? Ya cuma satu doang gambarnya. Nah jadi kita pilih yang lain dulu ya untuk menghapusnya. Ember yang ada silang ini kita klik saja. Kita pilih yang ada punya beberapa. Nah ini Anina Dance tuh. Nah ini gerakannya banyak nih dia. Kita pilih dia. Nah kalau kita masuk ke custom, tuh lihat. Banyak nih, dia jadi banyak, ada 13 pose tuh, ya, yang berbeda-beda tuh. Kalau kita klik, jadi seakan-akan dia berdansa dia di sini, ya. Nah, sekarang bagaimana kita memprogram si gambar orang ini nih si Anina, gitu. Tapi kalau misalnya kebesaran, saya kecilin dulu aja ya. Nah, teman, kalau dikecilin saya udah kecilin semua nih. Udah nggak apa-apa, nanti aja. Nah.
contoh gini, saya membuat looping dulu ya, si kucing ini saya buat looping, balik lagi si kucing. Nah, kalau saya klik kucing, kode yang kucing ini tadi ada, tapi begitu saya klik si siapa Anina Dance ini, sprite ini, ya. Nah, kodenya belum ada. Kenapa? Saya belum masukkan kodenya di situ. Ya, kalau saya masukkan kodenya khusus buat si Anina ini, ya sama nih, kita buatkan mulai dengan kejadian. Nah, apa sih yang mau kita lakukan terhadap orang ini? Nah, kita buat looping selamanya, ya. Kita buat looping selamanya, terus di sini kita masukkan tampilan, ya, di mana kita bilang kita masukkan dia dengan kostum berikutnya. Tuh. Ya, tapi kemungkinan besar kalau ini kita jalankan ini, terlalu cepat. Cepet banget. Nah, kalau terlalu cepat, kita kasih dia delay, tunggu. Nah, kalau bisa masukin tunggu nih 1 detik, tuh. Terus setiap detik dia bergerak. 1 detik lamaan lah ya. 0,1 misalnya. Tuh, dia bergerak sudah lebih cepat. Oke? Nah, ini. Demikian juga misalnya kalau saya beralih ke si kucing tuh. Saya mau minta nih dia sekarang ini kan tadi dengan tombol. Nah, ya ini suaranya saya buang dulu aja ya, biar nggak berisik. Nah, ini saya bisa jalankan si kucing. Tuh. Jadi, dia berjalan secara paralel. Nah, ini dia yang disebutkan dengan multitasking. Ya, jadi dalam satu aplikasi, dia melakukan gerakan yang berbeda-beda. Seperti ini. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah ya? Wah, masih ada yang masuk nih jam segini. Sudah 1 jam kita berjalan. Nah, oke. Ya. Karena tidak ada pertanyaan berikutnya, saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan. Sekarang ini mengenai Scratch, saya pikir sudah cukup. Saya ingin mencoba beralih sekarang untuk pemrograman coding Arduino. Iya benar, Arduino. Ya, sekarang, tapi saya balik dulu ke slide saya. Nah, ini saya kecilin. Ya, sudah cukup. Ini kamera juga nanti saya akan saya pergunakan nanti saja. Nah, kembali kepada Scratch saya yang tadi nih ya. Oke, teman-teman melihat. Sebentar, saya coba cek di monitoring. Oh ya. Oke, jadi sudah sesuai. Sudah sesuai dengan tampilannya. Nah, ini tadi sudah kita bahas sedikit. Ya, ini juga mengenai logik. Nah, tadi sebenarnya ini juga sudah memperlihatkan kita logika elektronika seperti apa. Ini menjadi awal kita sebenarnya saat kita ingin berbicara mengenai microprogramming. Ya, nah dalam microprogramming itu apa sih? Mikro kecil programming, ya membuat program lah. Jadi hasilnya program kecil. Nah, kita sudah mengenal apa namanya home automation. Betul, kita bisa membuka pintu dengan Bluetooth, kita mempergunakan aplikasi itu yang sekarang ini kan banyak sudah beredar lah ya, kita melihat bahwa otomatisasi sudah bisa dilakukan di rumah. Nah, tetapi sebelum ke sana, sebenarnya otomatisasi di rumah itu apa sih isinya? Nggak jauh daripada dengan mempergunakan microcontroller atau microkomputer lah ya, atau komputer kecil. Seperti yang kita lihat gambar ini nih, ya kita lihat ini ada namanya Arduino. Ada Bapak Ibu yang sudah mengenal Arduino, pernah pegang atau pernah mempergunakan Arduino misalnya, ya. Nah itu tidak berbeda dengan apa istilahnya dapat kita pergunakan untuk home automation, ya. Lo kok bisa sih Pak? Kenapa enggak? Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Selain dengan Arduino kita juga bisa mempergunakan tadi sempat saya sebutkan mikrokomputer atau komputer mini, komputer kecil. Ya, komputernya memang bentuknya kecil yang kita kenal dengan nama Raspberry. Raspberry itu kayak nama buah ya. Tapi ya Raspberry itu hanya sebutan untuk suatu alat yang mikrokomputer sebenarnya yang sangat kecil. Oke? Nah, ini dia.
contohnya microcontroller. Ya, microcontroller itu apa namanya, bentuknya kecil sekali, ya, tidak besar-besar banget. Saya akan coba perlihatkan ya, saya bisa beralih ke kamera saya yang satunya lagi nih. Saya pindahin, saya geser aja kameranya ke layar ini. Tuh ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini posisi saya dari samping, jadi kameranya ada di sebelah samping. Nah, ini saya sudah siapkan sebenarnya Arduino ini sudah. Nah, untuk nanti saya coba kasih lihat bagaimana memprogram Arduino. Arduino sendiri kecil seperti ini. Ya, atau saya ambil kasih lihat contoh lainnya. Sebentar. Nah, Arduino seperti ini, kecil ya. Ukurannya berapa sih? Ini tidak lebih besar daripada ukuran bungkus rokok. Nah, kalau kita lihat, nah ini saya agak miringin saja ke kamera ya. Panjangnya ini penggaris 15 cm, ya tuh panjangnya tidak sampai 8 cm, bahkan hanya 7,5 lah dari ujung sini sampai ujung sini. Gitu. Lebarnya hanya sekitar 5 cm. Tuh, kebayang ya, ini yang kita sebut dengan Arduino. Arduino Uno jadi microcontroller. Nah, dalam microcontroller inilah kita bisa program ya untuk menggerakkan lampu, menyalakan lampu maksudnya, bukan menggerakkan lampu. Kalau lampu bisa lari-larian, kitanya yang pusingnya. Nah, lampunya kita gerakkan, ya berkedap-kedip bergantian misalnya. Kalau zaman dulu kita mengenal dengan istilah flip-flop, contohnya. Nah, kita akan bisa program dengan sangat mudah menggunakan microcontroller ini. Nah, tidak lupa juga saya sudah siapkan yang namanya Raspberry, bentuknya seperti ini. Ya, ini juga sama. Ini saya sudah rangkai dengan kabel supaya saya bisa dengan mudah saya bisa kasih contoh ya. Ini juga sama, panjangnya hanya 6 cm. 6 cm, lebar juga sama 5 cm. Jadi besar sama Raspberry dengan Arduino tidak, ini dia, susah ya. Saya harus hadapkan ke kamera. Jadi Raspberry sama Arduino tidak terlalu beda besarannya. Nah, inilah yang bisa kita bikin program ini. Makanya tadi kenapa saya mulai dengan mempergunakan Scratch. Saya balikin dulu lagi. Nah, saya geser kameranya. Ya, tadi kalau saya mempergunakan Scratch, yaitu untuk pengenalan dulu kita bicara logika. Logikanya sangat sederhana. Kalau kita sudah mengerti Scratch itu seperti apa, ya nanti buat pemrograman dengan Arduino itu juga jauh lebih mudah. Sebagai loncatan, misalnya langkah pertama kita untuk mengenal atau untuk melatih kita membuat program ya dengan mempergunakan microcontroller ini. Oke, saya lanjutkan. Ya, nanti saya jelaskan mengenai microcontroller. Saya akan kasih contoh bagaimana memprogramnya. Ya. Nah, saya lihat tidak ada pertanyaan yang baru. Ya, walaupun saya coba lihat di Facebook. Kalau Facebook juga biasanya nggak ada yang bertanya sih. Udah, saya perhatikan di sini aja biar tidak terpecah kemana-mana ya, supaya untuk mempersingkat waktu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang namanya microcontroller ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, kenapa disebut microcontroller? Bedanya dengan mikroprosesor itu apa ya, Pak? Gitu kan. Nah, yang namanya prosesor ya. Mikroprosesor ya memang prosesor itu chipnya, tempat otaknya lah ya. Kalau kita mengenal namanya Intel Inside tahun 90-an. Artinya kita mempergunakan prosesor Intel yang ada di dalam komputer kita. Ada juga merek lain, misalnya AMD ya. Nah, itu kita bisa kita pergunakan sebagai komputer. Nah, itulah prosesor. Terus jadi prosesor apa Pak yang dipergunakan di Arduino ini? Nah, dia mempergunakan prosesor ARM gitu kan. Ya, saya juga nggak gitu ngerti itu ARM itu apa. Tetapi memang salah satu pabrikan lah ya, dia memproduksi prosesor. Nah, chipnya itu ini dia nih. Bentuknya seperti IC zaman dulu. Tapi inilah prosesornya ya. Nah, demikian juga dengan
dengan si Raspberry, Raspberry juga punya prosesor sendiri. Nah, masih ada yang masuk jam-jam sekarang. Oke, tidak apa. Ya, nah di sini dia mempunyai digital pin. Ya, makanya kenapa disebut sebagai GPIO bilangnya. Jadi digital pin, I itu input dan dia itu O itu output. Nah, di sini yang kita bisa program pin-pin ini, ya kita bisa mempergunakan kabel, kita colokin saja, ya kabel konektor tentu aja. Nah, kabel konektor yang cowok lah biasanya ini, ya. Nah, kita sambungkan ke mana, ke LED kah, atau ke motor kah, ya, atau kemudian bisa juga ke display. Nah, itu semua bisa kita program di sini, gitu. Ya, nanti lebih detail kita akan bisa masuk ke nanti ke dalam, sebenarnya sih ke arah workshop ya, karena workshop itu kita bisa lakukan beberapa kali pertemuan dan Bapak Ibu di sana juga memegang unit yang sama, jadi saya bisa membahas ini satu persatu. Kalau di sana Bapak Ibu mempergunakan alatnya, nanti step-stepnya saya bisa jelaskan, ya. Nah, tapi itu nanti berikutnya. Yang namanya juga kita di pengenalan dulu saja. Karena dengan satu kali pertemuan tentu aja kurang, waktunya tidak cukup, ya, kecuali kita mau online selama 3 hari 3 malam di sini, kalau Bapak Ibu tidak apa-apa. Cuman ya lapar nanti kita ya. So, nah ini bentukan atau penampakan daripada yang namanya Raspberry itu tadi. Nah, Raspberry itu sendiri dilengkapi dia dengan prosesor nih. Ya, jadi ada CPU-nya bilangnya, prosesornya sudah ada dilengkapi di dalam, ada memorinya juga dia, gitu. Ya, di sini bisa kita masukin micro SD. Nah, bedanya apa dengan Arduino tadi? Nah, kalau Raspberry ini kita bisa masukkan operating system. Jadi dia benar-benar murni bisa running sendirinya. Bisa kita tinggal hubungkan dia ke powernya pun bisa mempergunakan micro USB ini di sini. Artinya power bank pun bisa menghidupkan Raspberry, ya. Jadi tidak perlu mempergunakan listrik yang besar-besar. Nah, kerennya untuk display di sini disiapkan namanya channel HDMI, yang mana kita bisa sambungkan dia langsung ke monitor, ya, dia bisa nyambung ke sana. Ya, ada beberapa fungsi lain lagi nih untuk audio, ya, jadi untuk suara bisa kita sambungkan ke speaker juga. Nah, ini bisa sambung ke network, jadi kabel UTP kita bisa colokin ke dia, nanti secara fisik kita lihat ya, kita akan uji coba bagaimana mengaktifkan Raspberry atau bagaimana penampilan Raspberry, ya. Nah, kita nanti akan coba kasih lihat di sana. So, ini sudah, nah ini dia contohnya GPIO, ya, sama seperti tadi. Dan GPIO sendiri ada positioning sendiri-sendiri satu-satu. Ya, jadi memang sudah di-define, nah kita harus mengerti ini, yang mana nanti kita bisa menggerakkan motor, menggerakkan lampu, membuka pintu bahkan. Nah, Raspberry ini kelebihannya adalah dia punya akses. Tadi saya balikin lagi, ya. Di sini dia ada Bluetooth-nya dia. Tuh, ya, titiknya saya ada di sini. Tapi pokoknya dalam board itu ada Bluetooth. Kita bisa mempergunakan Bluetooth menyambungkan misalnya handphone kita sambungkan ke Raspberry, itu juga memungkinkan. Atau kita mempergunakan aplikasi di internet, dia ada WiFi juga kok, bisa kita sambungkan ke WiFi. Nanti saya coba buktikan, dicatat saja. Atau juga dengan kita sambung melalui kabel. Nah, keren kan barang sekecil ini, ya. Nah, istilahnya fungsinya sama seperti sebuah komputer lengkap, seperti itu. Menarik ya, bahkan sangat murah banget kok. Makanya ini saya juga bingung, kenapa saya nggak ditanyain harganya ya? Atau sudah pada tahu nih, gitu. Nah, baru ini keren Pak, saya sudah ditanyakan. Mungkin jangan sungkan. Nah, bagaimana mendapatkan atau membeli microcontroller? Memberi Arduino ya. Arduino membelinya di mana, atau Raspberry belinya di mana beserta kelengkapannya. Untuk buku, setahu saya di toko buku Gramedia sudah ada. Bukunya banyak ternyata ya. Oke, sama. Zaman sekarang kita nggak jauh-jauh dari online, ya. Kalau Bapak Ibu biasa mempergunakan apa? Shopee kah? Tokopedia gitu, atau Bukalapak. Kalau saya sih saat ini lebih biasa ya, bukan terbiasa, mempergunakan Tokopedia karena fitur-fiturnya jauh lebih lengkap dan enak dipergunakan, sangat mudah.
dibanding Bukalapak. Saya nggak tahu, Bukalapak awal saya mempergunakan Bukalapak, tapi belakangan ini udah nggak pakai Bukalapak lagi, nggak tahu kenapa. Kayaknya udah agak berbeda dia sekarang. Saya lebih menggunakan Tokopedia. Nah, di Topet kita bisa pesan ini semua. Ya, tinggal dicari aja di Topet. Di situ tinggal kita cari Arduino gitu ya. Nah, nanti bisa pilih, harganya murah kok. Arduino itu cuma hanya berapa, 50.000 sampai 70.000. Kita bisa pesan 2 hari juga sampai, seperti itu. Simulasi Arduino bisa. Nah, itu sudah diberikan inputan oleh Pak Asin ya, saya panggil Pak Asin ya, Asin Febrianto. Nah, di Tinkercad simulasi Arduino bisa dibuka. Betul banget. Ya, jadi sebenarnya banyak yang bisa kita gali di internet ya, ilmunya di sana. Tapi memang ini sekali lagi untuk pengenalan ya, jadi Bapak Ibu bisa gali. Ya, nanti kalau memang membutuhkan, Pak, boleh dong Pak, nanti diajarin lebih detail. Ya monggo, ayo kita siapkan. Ya, ini jadi mengenai Raspberry juga mengenai Arduino bisa bisa dicari di online di Tokopedia. Nah, pertanyaan yang bagus banget. Mempelajari Arduino apakah perlu elektronik, Pak? Gitu. Nggak mesti. Makanya itu yang saat ini juga kalau kita bicara codingnya, atau terutama untuk anak-anak SMA ya, SMK juga sebenarnya sama sih, kecuali SMK jurusan mekatronika, jadi mekanik dan elektronika digabung, atau jurusan elektronika pasti dia mempelajari itu apa itu LED, resistor, transistor, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi menurut saya sih nggak perlu. Kita tidak perlu mempelajari itu, ya. Kita banyak kok, kita bisa langsung bisa memprogram ini, dan bahkan ini nanti saya kasih lihat deh ya, saya kasih peragain. Karena di luaran sana juga ada rangkaian-rangkaian elektronik yang sudah siap untuk bisa dipergunakan, tidak perlu kita merangkai sendiri, tidak perlu kita solder ya, karena ya itu udah mulai ruwet tuh kalau kita bicara solder, menyolder dan yang lain. Jadi pengetahuan elektronika nggak mesti, tidak harus kita mengerti elektronika gitu. Sama, saya juga bukan orang elektro, background saya adalah informatika ya, jadi saya lebih condong ke arah programmingnya, jadi bukan elektronikanya. Saya juga nggak gitu ngerti mengenai elektronika ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi GPIO-nya, telan aja dulu bulat-bulat, jangan terlalu pusing, jangan diapalin ya. Nanti bahkan file ini juga nanti saya akan berikan dalam bentuk PDF ya ke Bapak Ibu. Kan sudah memberikan emailnya ya, jadi yang hadir di sini nanti kita akan coba broadcast email. Tapi kalau misalnya kok saya masih belum terima, kontaknya di mana? Nah, nanti saya akan coba buka lagi slide di awal, ada nomor teleponnya, boleh dikontak, boleh disimpan. So, lanjut. Nah, ini dia. Ini aplikasi aplikasi Arduino ya. Nah, kita memprogram Arduino, aplikasi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, ini juga bisa di-download, ini open source, tidak bayar, makanya Arduino-nya boleh beli di online, aplikasinya tinggal di-download, nah kita tinggal mempelajarinya aja. Ini bentuk susunan dasar daripada program atau kode program yang dimengerti oleh si Arduino. Ya, simple sekali. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, di sini ada void, ada loop. Loop itu tadi apa? Pengulangan. Artinya memang secara standar standar programnya si Arduino, dia melakukan pengulangan. Jadi kita bisa bikin program nyalakan lampu, tunggu 0,5 menit, 0,5 menit kelamaan ya, 0,1 detik atau 0,5 detik ya. Nah, nanti kita coba. Ini contohnya bagaimana kita memprogramnya. Tapi jangan pusing, ini terlalu keriting. Ya, ini sebagai contoh saja. Sekarang saya coba lempar lagi nih, ya, balik lagi. Saya ingin memperlihatkan ke Bapak Ibu bagaimana supaya tidak pecah fokus. Komputer yang ini saya matikan dulu karena nanti saya mau saya uji cobakan juga. Ini buat monitoring, saya leave meeting dulu di sini. Ya, saya tutup ini. Nah, tutup lagi, saya matikan ini komputernya ya, biar tidak gagal fokus. Tuh. Karena nanti monitor ini saya pergunakan untuk menjalankan si Raspberry. Nah,
Sekarang ini tadi ya Bapak Ibu lihat saya sudah punya rangkaian ini. Rangkaian Arduino ya dengan rangkaian apa namanya lampu LED seperti yang terpasang ini. Sebenarnya ini untuk mensimulasikan traffic light ya di mana ada 3 warna merah, kuning dan hijau. Ada di 3 perempatan ceritanya ya. Tapi jangan pusing itu dulu. Nah, ini sudah disambungkan ke si Arduino-nya nih, tadi ke GPIO dengan kabel-kabel seperti ini. Ya. Tapi jangan takut dulu, Pak, itu serem kabelnya banyak amat warna-warni. Itu nggak usah dipusingin. Ya, yang penting kita belajar codingnya dulu secara logika. So, nah, jadi Arduino ini kita kembali. Nah, biar ini kita sambungkan ke komputer saya sekarang ini nyala yang ada di belakang monitor yang saya punya ini ya. Nah, ini saya sudah siapkan dengan kabel printer sebenarnya, kabel USB yang kita bisa pergunakan karena interface-nya dia atau untuk menghubungkan si Arduino ini ke komputer ya bentuknya seperti ini ya. Kita kenalin ya kalau buat teman-teman Bapak Ibu apa namanya kita lihat interface-nya sama seperti kayak printer. Nah, ini saya coba colokkan saja dulu ke USB-nya. Tadi udah saya siapkan satu program. Tuh, ya. Nah, ini dia menyalakan satu lampu ya, dan ini dia sudah berjalan. Nah, tapi saya coba kasih lihat dulu kodenya seperti apa. Saya coba jawab dulu ya. Pertanyaan dari Pak Purnomo Sidi. Untuk mempelajari Arduino ini sulit apa enggak ya? Apakah aplikasi codingnya banyak? Belum website-nya. Jangan ke website dulu, Pak. Nah, Arduino ini sebenarnya sangat simpel, Pak. Tadi seperti apa digambar di sebentar. Saya share-nya saya balikin dulu ya. Share-nya saya stop dulu biar melihat. Kita ngobrol dulu. Tuh, jadi lebih enak. Nah, apa namanya? Arduino itu tidak sulit, Pak, yang pasti. Maka itu dia. Saya sih selalu ingin menyampaikan bahwa coding itu sangat sederhana, tapi tentu aja bertahap. Ya kan kita pengenalan kalau bicara tadi melalui dengan Scratch itu seperti bermain, Pak. Itu permainan ya yang sangat mudah untuk kita pergunakan. Nah, step berikutnya baru kita pengenalan ke Arduino. Banyak nggak, Pak, codingnya, Pak? Nah, di situ nanti kita belajar bagaimana kita membuatnya. Tapi belum kita coba lari ke website itu ya pemrograman yang berbeda ya, bahkan banyak tools di mana kita bisa membuat website yang cukup baik ya, yang namanya orang bilang apa aplikasinya yang sudah siap pakai CMS ya. CMS itu apa sih, lupa saya, manajemen sistem. C-nya itu apa tuh, C-nya ya. Jadi sudah aplikasi istilahnya sudah bisa kita pergunakan bagaimana mendesain website. Nah, itu sesuatu yang berbeda gitu. Kalau memang mau belajar membangun website, nah itu ada apa namanya, ada toolsnya sendiri, ada aplikasi. Zaman sekarang semua banyak aplikasi yang mempermudah kita untuk membuat sesuatu, termasuk website itu tadi ya. Nah, pertanyaan dari Pak Fajar, sensor keran air yang otomatis itu pakai Arduino ya, Pak? Kemungkinan sebenarnya simpel. Segala sesuatu yang ada istilahnya bergerak secara otomatis sebenarnya mempergunakan Arduino. Nah, tetapi jangan bayangkan Arduino itu bentuknya seperti yang tadi itu yang saya kasih lihat nih, seperti ini nih. Ya, Arduino itu bisa berbentuk yang sangat berbeda sekali. Ya, contoh, saya ambilin mainan robot saya ya. Sebentar, ini ada beberapa. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung atau apa? Coba tolong raise hand saja dulu ya, nanti saya tinggal persilahkan. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, Arduino memang standar seperti ini, tapi Arduino saya kasih contoh. Sekarang sebentar saya ambil contoh mainan ya. Nah, ini di tangan saya ada robot nih. Kalau diperhatikan lebih baik, sebentar, saya coba share kamera yang di samping saya aja ya, biar bisa terlihat dengan lebih bagus ya. Nah, share lagi, share screen kedua. Nah, ini saya pindahkan di sini. Tuh, walaupun gambarnya pecah tidak apa ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, nah kalau kita lihat prosesornya tengah-tengah ini nih. Ini sebenarnya mempergunakan Arduino. Gitu. Saya bisa memprogram dia mempergunakan yang Arduino yang tadi itu. Ya, tapi
Entah karena dia terkunci, kabel-kabelnya terpasang, saya tidak bisa melihat. Cuma kecil, kotaknya kecil banget. Arduino itu ada beberapa macam. Ada Arduino yang sangat sederhana. Saya balik lagi, saya kembali dulu. Nah, ini kebetulan saya lagi ada memperlihatkan di sini. Nah, ini dia. Ya. Nah, di sini kita lihat ada Arduino-nya kecil banget nih. Ini ada Arduino apa sih bilangnya, Arduino Uno yang sangat sederhana banget. Ya, bentuknya kecil, ya. Ada yang lebih besar. Nah, umum seperti ini. Arduino Uno yang R1 aja juga ada beberapa penampakan, tergantung daripada si produsennya. Ya, ini dari Intel, ya. Nah, bahkan ini chipnya bentuknya kotak, tidak panjang seperti yang tadi saya kasih lihat, ya, tapi tetap sama, gitu. Nah, ini ada Funduino Uno. Jadi memang macam-macam di pasaran itu. Ya, itu bisa kita manfaatkan. Jadi itu tadi bentuk-bentuk Arduino. Jadi makanya kalau misalnya ditanya, Pak, sensor air yang otomatis itu mempergunakan Arduino nggak? Saya sih bilang kemungkinan besar dia pakai Arduino. Gitu. Cuman hanya bentuknya tidak seperti yang bentuk yang tadi ini saya bilang, karena ini bisa gede kan. Nah, bisa jadi di controller dia bentuknya kecil banget. Itu juga sama sebenarnya secara prinsipnya. Saya taruh dulu. Sudah. Kira-kira seperti itu. Ada lagi mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ya, saya bisa lanjut memperlihatkan coding Arduino. Nanti saya coba kasih lihat seperti apa. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, Pak, microcontroller itu apakah hanya Arduino dan Raspberry saja? Prinsipnya sih sebenarnya mempergunakan chip yang ada di Arduino. Jadi dia bisa membeli yang tadi saya bilang ARM ya, prosesor itu bisa dibeli. By the way, handphone kita ini mempergunakan juga chip dari ARM gitu. Ya, hanya dia sudah diprogram sedemikian rupa berjalan dengan mempergunakan operating system Android. Ya, chipnya sama, pabrikannya sama. Mungkin sama seperti Intel. Intel pun mempunyai beberapa model prosesor, ya kan? Yang kita tahu mulai dari berapa tuh i3, i5, i7 sampai i9 bahkan, tergantung kebutuhan kita mau seberapa canggihnya dia ya. Nah di ARM ini pun juga banyak sekali modelnya seperti itu. Jadi sebenarnya prinsipnya mempergunakan prosesor itu tadi. Ya, hanya Arduino itu dalam satu bentuk yang sederhana yang siap kita bisa program. Nah, jadi penggunaannya jauh lebih mudah. Karena kalau kita beli chipnya, kita harus merangkai boardnya. Tentunya ini board yang seperti ini ya. Kita harus merangkai sendiri boardnya. Chipnya pun di tengah-tengah nih. Kecil-kecil banget, paling cuma 5 mili sih ini. 5 mili kali 5 mili. Nah, kita harus buatin rangkaiannya sekelilingnya dia. Nah, tentu aja akan ruwet kita urusannya kalau kita harus membuat rangkaian. Jadi kalau kita membuat otomatisasi secara sederhana, ya pakai aja Arduino. Ini paling sederhana, paling simple. Seperti itu Pak maksudnya, ya. Jadi tidak mesti Arduino, tapi prinsipnya memang mempergunakan prosesor chip yang ya beberapa produsen buat. Kita juga bisa pakai AMD misalnya, memang mahal Pak, gitu kan. Kita membuat otomatisasi tadi itu disebutin keran air, tapi mempergunakan Intel i9. Ya keran airnya murah, i9-nya masih ya satu prosesor masih 12 juta kali ya. Kemahalan di prosesornya. Nah, itu tinggal disesuaikan aja kebutuhannya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Saya lanjut ya. Tuh, nggak berasa sudah jam 3 lewat. Oke? Tapi nggak apa-apa. Boleh lebih-lebih dikit ya. Nah, ini saya kasih lihat yang tadi itu saya perlihatkan, saya lempar gambar ini ya. Tuh, kelihatan ya di layar? Ya. Nah, ini ada Arduino-nya. Ini bentuk programnya. Ini saya pindahin dulu biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini sebenarnya ini apa sih ini? Ini robot yang mempergunakan Raspberry dia. Ya, bisa ya, mobil-mobilnya mempergunakan Raspberry, sebenarnya semuanya sama aja sih. Nah, ini ya saya taruh di mana ya? Kita gini aja kali ya. Nah, terlihat ini lampunya satu nyala. Karena sesuai dengan yang saya program di sini, ini saya buat tadi ingat kan di sini ada pin input output. Ya, saya
membuat di sini saya bilang pin nomor 13. Jadi ini kebetulan tersambung dengan pin nomor 13 di Arduino saya. Yang mana saya bilang, oke, dinyalain ya, tunggu 100 milisecond, artinya 0,1 detik ya, terus kemudian dimatiin. Nah, jadi 13 ini didefinisikan satu itu artinya high atau nyala. Ya, saya bisa tulis high pun tidak masalah sih di sini. Ya, karena kan ada sebagian, Pak, itu kok bisa satu sih, Pak. Nah, mau satu mau high sebenarnya sih sama aja. Gitu. Cuman supaya lebih simpel dan sederhana penulisannya, ya saya tulisin saya tulisin dia satu aja. Nah, biasanya kalau di aplikasi ini ya, kalau dia kenalin langsung warnanya berbeda. Tuh, high jadi warnanya hijau, seperti tadi sudah dikenal maksudnya high. Gitu. Nah, kalau ini 0 itu artinya low. Low itu sama juga dimaksudkan. Sekarang saya definisikan dulu ini pin apa saja yang mau saya pergunakan gitu ya. Saya copy aja, copy. Ya, kemudian saya coba paste di sini. Nah, tuh saya paste lagi. Nah, karena di situ dia adalah di pin 3 sampai pin 13. Ya, sekarang saya mulai dengan pin 3 aja nih misalnya ya. Tuh 3 dan 5. Nah, lihat. Nah, di sini juga sama nih. Saya coba paling gampang bikin program ini adalah copy paste saja. Jadi kita nggak usah ketik-ketik karena ngetik-ngetik lumayan bikin capek jaring. Tapi untuk mempermudahnya kita coba copy paste. Nah, ya. Di sini saya tinggal ketik tadi itu 3 dan 5. 3 ya sama ini ya. Terus kemudian matiin lagi 3-nya supaya kita lihat di kedap-kedip. Ini apa nih? Banyak amat ya. Tuh. Nah, 3 high, 3 low, terus kemudian 5-nya separannya. 5-nya kita jalanin 5 dan 5. Pak, kok kelihatannya keriting banget sih, Pak? Ya sebenarnya nggak keriting sih ya. Yang penting ya kita sudah mulai terbiasa, maka tadi kenapa saya bilang mulainya dengan scratch seperti itu. Nah, ini nih komentar nih, komentar ini bisa dihapus saja karena kita tidak butuhkan. Tuh, biar tampilannya terlihat semua ya. Nah, ini sekarang saya coba lempar ke Arduino-nya. Lihat apa yang terjadi. Tuh, lihat. Beda ya warna lampunya. Ya, ternyata yang nomor 3 itu, yang kuning ini, ya 5 itu penguasanya. Jadi memang tergantung daripada positioning kabel kita. Dia mempergunakan I/O yang mana. Kira-kira seperti itu. Ya, ini pemrograman sampai microprogramming dengan mempergunakan Arduino dengan tampilan seperti ini, dan hasilnya kita lihat nih. Ya, makanya zaman sekarang sudah tidak waktunya lagi kita memberikan pelajaran anak-anak dengan membuat flip-flop, terus mengajarkan kita solder gitu ya, solder elemen-elemennya itu sama kayak zaman kita dulu belajar pertama kali di sekolah ya. Nah, tapi mestinya sih anak-anak zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Kita sudah ajarin dengan mempergunakan microprogramming seperti ini gitu ya. Ini jauh lebih kompleks ya, anak-anak saya sih yakin akan jauh lebih suka dia memprogramnya. Ya, ini satu contoh dengan mempergunakan Arduino. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Saya lihat tidak ada yang menanyakan. Saya lanjut. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Gimana teman-teman? Tunggu, balik lagi dulu. Ada yang mau ditanyakan secara langsung? Ini antara bingung? Atau memang sudah mengerti semua? Atau karena apa? Oke, saya lanjutkan ya. Saya akan perlihatkan namanya itu Raspberry. Nah, saya coba sambungkan dulu nih si Raspberry kepada monitor ya, monitor dan keyboard yang ada. Tadi saya bilang di samping saya komputernya sudah saya matikan. Nah, ini saya mempergunakan colokan yang biasa dipergunakan untuk handphone ya, ini micro USB.
Ya, saya sambungkan. Nah, ini saya balik. Saya share kamera ya, biar kita sama-sama lihat nih, balikin lagi ke sini. Nah, Arduino-nya sudah selesai. Saya perlihatkan kamera ini. Coba saya agak besarin ya. Habis kalau saya kameranya agak pecah. Nah, ini Arduino-nya ya. Saya coba sambungkan dia. Nah, ini kabel USB-nya untuk powernya dia. Tapi sebelum ke sana, saya mau sambungin keyboard. Nah, kalau keyboard sih ini saya tinggal colokin aja. Kebetulan di depan saya mempergunakan keyboard yang wireless, ya. Nah, ini keyboard dan mouse sudah jadi satu. Ini keyboardnya, mouse-nya sudah seperti ini. Kemudian monitor, saya butuh colokan untuk monitor. Sebentar. Nah, ini sudah saya dapatkan. Nah, colokan monitor seperti biasa kabel VGA ya. Kabel VGA karena dia mempergunakan kebetulan di sini Raspberry-nya dia membutuhkan micro HDMI. Kebetulan memang agak berbeda. Ini Raspberry R4 ya, kalau nggak salah ya, yang terakhirnya, versi yang terakhir. Saya sambungkan dulu VGA-nya. Ya, terus kemudian ini saya sambung ke output-nya dia yang HDMI. Tuh. Ya, nah terakhir saya colokkan dia dengan powernya. Nah, ini powernya. Saya geser dulu biar bisa dilihat. Coba. Tuh, sebentar lagi kita lihat monitornya nyala. Ya. Ini terlihat monitor sudah nyala. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, biasa sama seperti komputer biasa tuh muncul aplikasi Raspberry. Di sini saya tinggal pilih saja Raspbian full. Jadi operating system apa yang mau saya pakai. Kebetulan di sini saya install ada 2 operating system yang berbeda seperti itu. Tapi saya coba jalankan dengan mempergunakan Raspbian. Jadi operating system yang berjalan di Raspberry ini mempergunakan Raspbian. Nah, lihat penampilannya seperti apa. Cakep ya. Mirip sama Windows bukan? Ya, hanya di sini gambarnya aja beda, ada Raspberry tuh, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini apa saja. Karena ini sudah berupa operating system sendiri nih dia. Tadi saya sebutkan dia bisa Wi-Fi. Ini Wi-Fi sudah terhubung karena sebelumnya saya sudah setting ke dalam Wi-Fi yang ada di tempat kami. Nah, bahkan saya bisa buka browser, ya. Browser seperti apa? Tuh. Nah, kemudian tuh langsung nih ada Detik News aja langsung bermunculan di sini. Saya tutup dulu aja. Paling mudah kalau misalnya saya coba buka YouTube. Sorry. Salah ketik. Harusnya ketiknya di keyboard ini. YouTube. Nah, tuh langsung dia muncul YouTube. Ya, kita coba klik gitu. Ingin untuk memperlihatkan bahwa Raspberry ini terhubung, sudah terkonek dengan Wi-Fi. Tuh, kita lihat YouTube ini. Apa sih yang ditampilkan oleh YouTube? Tuh, macam-macam. Ya, ini berarti kita sudah online di sini. Gitu. Nah, sekarang coba kita mau lihat apa nih sebagai contoh. Ya, misalnya ini nih, Tribun News. Najwa Shihab. Tuh. Kebetulan Raspberry-nya belum saya coba hubungkan ke speaker, jadi memang tidak ada suaranya. Tapi ini membuktikan bahwa Raspberry ini pun ternyata memang bisa online yang mempergunakan Wi-Fi. Kira-kira seperti itu. Ya, saya tutup aja, cukup melihatnya. Nah, nonton beritanya nanti di channelnya atau di YouTube masing-masing. Yang menarik adalah di sini ada programming. Di sini ada macam-macam nih aplikasinya. Ya, salah satunya adalah Scratch. Tuh lihat, ada Scratch 1, Scratch 2, dan Scratch 3. Ada di sini nih. Ya, kita lihat.
Saya coba nyalakan, termasuk Python pun juga ada dia Python. Bisa kita mempelajari Python dengan Raspberry karena aplikasi sudah disiapkan juga di sini. Saya masuk ke Scratch 3. Lihat seperti apa tampilannya. Coba saya lihat ada pertanyaan, belum ada yang bertanya. Ya, nah, dia loading Scratch 3 persis sama seperti Scratch yang ada di Windows yang tadi saya pergunakan. Dia perlu sedikit waktu sepertinya, loadingnya agak membutuhkan waktu. Oh, tidak apa-apa, bisa kita geser. Ya. Ya, kita bisa bikin dia full screen. Seperti ini, sama ya, sama persis. Ada move di sini tuh. Kita double klik, dia bisa jalan. Ya, ini apa namanya? Makanya senang banget kalau kita mempergunakan Arduino, banyak aplikasi di dalamnya, termasuk salah satunya Scratch. Ya, nah lebih lucu lagi sekarang bahkan Arduino ini karena dia punya GPIO, jadi apa namanya digital point, digital pin. Untuk kita bisa program ya sama seperti ini nih yang trafficnya. Nah di sini kita bisa tambahin, kita bisa hubungkan dia dengan nih aplikasinya, kita hubungkan dengan GPIO ini Raspberry. Tuh langsung dia ada muncul apa namanya perintah-perintahnya ya. Nah, cara cepat saja saya coba bisa masuk ke sini, klik ini misalnya, terus kemudian tadi event kontrol ya. Nah, kontrol forever misalnya ya, tidak lupa. Kemudian tadi ada delay-nya. Nah, saya ambil di sini misalnya buat menyalakan GPIO-nya sama GPIO. Oh iya, kita masuk apa tadi if then. Tuh. Jangan if then, langsung saja kita masuk ke berarti salah tadi. Kita langsung nyalain aja. Nih set GPIO to output. Sorry ya, jadi bukan yang ini. Terbalik. Nah, saya bisa masukkan ini ya. Tuh. Nah, di sini tinggal pilih. Tuh, dia di sini ada 27 pin yang bisa kita pergunakan di Raspberry ini. Yang sesuai dengan ada apa tempatnya ada di Raspberry itu. Nah, kebetulan saya ada pakai dia di beberapa tempat nih. Ya, sebentar, saya ke sini dulu. Sebenarnya di slide ini juga saya pindah. Nah, ini dia. Tadi ada saya taruh dia di GPIO 234, 17, 27 dan 22. 234 aja lah ya, kita coba ya. Paling sederhana. Nah, kalau ini tadi sudah. Oke, tunggu sebentar. Saya coba balikin dulu tadi. Kameranya mana? Nah, ini dia kameranya. Nah, ya. Sambil saya masukkan, walaupun ini minta maaf, gambarnya kecil banget, tapi saya bisa apa namanya tadi itu berapa? 2. Ya, sekarang ini saya butuh duplicate dulu. Ya, itu kebetulan tadi saya sudah lagi ada coba setting satu program. Nah, ini duplicate lagi. Bentar, ini saya keluarin dulu biar mudah. Biar mudah kita geser. Tadi saya pakai apa ya? Karena pinnya saya sendiri juga nggak hafal pakai pin. Nah, ini 234 itu. 234 dan 17. Ya, nah saya balikin lagi kameranya buat sebagai contekan saya. 2, 3, 4 sama 17. Ya, supaya kita bisa lihat itu sebenarnya pin yang mana sih. Nah, ini high semua. Dan sekarang saya mau copy lagi, duplikat lagi. Di sini saya off. Saya off semua ya. Biar kita bisa lihat apa namanya? Mati nyalanya dia, kedap-kedipnya dia. Seperti itu. Sebentar, ini kenapa ada bunyi? Sebentar, ada yang nelpon. Tadi saya memang ada janjian, ada orang mau mana? Sebentar.
Oh ya. Setting. Nah, ya ini sudah saya setting menjadi low semua, ya. Nah, saya taruh di sini, saya kasih wait, ya terus kemudian saya matikan. Kemudian saya jalani. Ini saya stop, saya matikan. Tuh. Oh ya, 1 detik tuh lihat ya. Berarti dia nyala secara berurutan. Dengan mempergunakan Scratch ya di Raspberry kita bisa membuat program bahkan traffic light atau apa di sini. Nah, kalau misalnya kita robah nih waktunya menjadi 0,1 mana nih? Salah keyboard. Sorry, salah keyboard. 0,1 ya, terus kemudian tuh lihat ya, jauh lebih cepat. Ini dia dengan mempergunakan Raspberry ya, dengan menggunakan Raspberry kita juga bisa membuat suatu program, bahkan aplikasi Scratch pun kita bisa pergunakan di Raspberry. Bahkan kalau kita beli Raspberry sudah menjadi komputer yang mandiri. Seperti itu, saya rasa cukup untuk saya bisa kasih lihat. Saya kembali ke monitor. Udah ada yang tanya tuh, perintah digital write itu apa, Pak? Yaitu sebenarnya perintah untuk menyalakan lampu. Istilahnya gini loh. Di pin yang dimaksudkan, tadi kan misalnya nomor berapa? Nomor 13 pinnya, ya kan? Nah, kita bilang oke, pin 13 kita definisikan sebagai output-nya. Jadi artinya si controller atau si Raspberry-nya dia mengirimkan sinyal ke pin yang kita masukkan tadi, ya. Kalau kita bilang high, dia memberikan strum. Jadi lampunya nyala. Kalau kita bilang low, lampunya berarti dia mati. Karena tidak strumnya 0. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa ditangkap kira-kira Pak Fajar? Bisa ya. Nah, sebentar saya coba lihat dulu. Kira-kira seperti itu pengertiannya ya untuk digital write yang kita maksudkan. Sebentar, saya coba lanjutkan ya. Oke, screen 2. Share. Nah, ini slide-nya sebenarnya itu sudah habis. Tuh, ya, ini tadi bentuknya kan awalnya kita bilang nih kita definisikan dulu nih pin mode-nya nomor 13 untuk output. Nah, artinya untuk dia sebagai output. Kalau untuk input artinya dia kita sambungkan ke sensor atau ke apa. Jadi sebagai apa namanya sinyal masukan yang dia terima, bukan sekedar sensor doang. Misalnya tombol juga nggak boleh. Kalau kita pencet tombol muncul tulisan misalnya kita sambungkan ke suatu display LED display itu juga bisa menampilkan suatu apa namanya perkataan tertentu, kalimat lah ya misalnya seperti itu. Kalau lampu ya bisa kita bilang lampu nyala dan mati. Kira-kira sih seperti itu. Kalau memang memungkinkan teman-teman Bapak Ibu apa nanti jangan coba lihat terus ya agenda kita. Nanti kita coba lempar lebih detail lagi ya berupa workshop. Udah datang buat ini? Oh ya sebentar saya udah ya. Nah untuk kita coba lihat seperti apa ya. Bagi teman-teman boleh nanti memberikan responnya. Nah ini yang butuh presensi bisa Bapak Ibu lihat langsung aja di connect di sana. Bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat ya di http bit.ly presensi coding boleh menginputkan datanya di sana. Bagi yang membutuhkan sertifikat, ayo mangga untuk coba dicantumkan siapa aja yang butuh, nanti kita siapkan, kita akan kirimkan e-sertifikatnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada siang atau sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas ya bisa berguna untuk nanti bisa diterapkan di dalam sekolah atau kelasnya masing-masing. Ya sebenarnya ini pun tadi seperti saya sampaikan bisa dipergunakan untuk bahkan sekolah dasar, tidak mesti di SMK saja. Ya, nah jadi aplikasinya bisa kemana-mana. Nah, jadi makanya kalau kita ingin belajar coding jangan kita memikirkan hal-hal yang kompleks dulu.
Ya, kesian nanti anak-anak kita kan kalau belum mempunyai dasar yang cukup kuat. Demikian saat ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf apabila ada salah kata, keceplosan atau apa, mohon dimaafkan. Demikian event kita, karena sudah lewat ini, harus jam 3 kita selesai, ya sudah hampir setengah 4. Sekali lagi, terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.